Kak Chloe. Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, pemuda NU dan Muhammadiyah desak Panji di proses hukum. Sahabat tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Tayangan Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono kembali memantik kontroversi, khususnya dari kalangan pemuda Nahdlatul Ulama dan pemuda Muhammadiyah. Lebih dari 1.000 massa dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta Pusat. Pertanyaannya, apakah komedi di Indonesia harus tetap bebas tanpa batas? Atau adakah tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dijaga ketika menyentuh simbol keagamaan dan kelompok masyarakat tertentu? Para demonstran menilai materi tayangan tersebut mengandung rasisme, body shaming, ujaran kebencian, serta fitnah yang merendahkan organisasi keagamaan besar. Hal ini menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai sosial. Berdasarkan teori etika komunikasi yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, setiap wacana publik harus berlandaskan rasionalitas dan saling menghormati agar demokrasi deliberatif dapat terwujud. Apakah tayangan Mensrea telah memenuhi standar rasionalitas dan etika ini, atau justru menabaikan norma sosial yang mengikat masyarakat? Koordinator aksi, Rizky Abdurrahman Wahid, menegaskan bahwa tudingan adanya praktik politik balas budi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan pemerintah terkait pengelolaan tambang merupakan fitnah. Dari perspektif teori propaganda Edward Bernays, narasi yang menggiring opini publik tanpa dasar fakta dapat membentuk persepsi yang bias dan memecah belah masyarakat. Apakah masyarakat sadar bahwa humor yang dibungkus sebagai satire kadang digunakan untuk memanipulasi opini publik, sehingga kritik harus dibedakan dari fitnah yang mengarah pada destabilitas sosial? Ketua Aliansi Muda Muhammadiyah, Laode, menyoroti bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selama ini menjadi institusi yang menjaga akal sehat, moral, dan kehidupan kebangsaan. Teori sosiologi dari Emile Durkheim menekankan bahwa institusi sosial berfungsi sebagai perekat masyarakat. Ketika institusi tersebut dilecehkan atau direndahkan, kohesi sosial terancam. Apakah komika dan platform media digital memahami implikasi jangka panjang dari setiap materi yang mereka siarkan terhadap stabilitas sosial dan harmoni nasional? Masa menuntut pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengambil langkah tegas terhadap platform Netflix. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai kebangsaan? Teori regulasi media menunjukkan bahwa tanpa kontrol yang proporsional, media digital bisa menjadi alat disinformasi yang memperkuat polarisasi. Namun regulasi berlebihan bisa menekan kreativitas dan inovasi. Bagaimana kebijakan yang tepat bisa dirancang untuk menjaga keseimbangan ini? Dalam aksi tersebut, demonstran juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap konten digital berdasarkan model pengawasan media yang dikembangkan oleh Robert McKesney. Lembaga pengawas memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan media tidak hanya bebas, tetapi juga tidak membahayakan integritas sosial dan demokrasi. Apakah lembaga pengawas kita saat ini memiliki kapasitas dan independensi yang cukup untuk menegakkan peran tersebut secara efektif? Tuntutan agar Panji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan masyarakat luas menyoroti dimensi tanggung jawab individu dalam komunikasi publik. Filosofi Immanuel Kant tentang imperatif kategoris mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan prinsip universal yang bisa diterapkan bagi semua orang. Apakah seorang publik figur bisa berargumen bahwa kebebasan artistik membebaskan dirinya dari tanggung jawab moral terhadap kelompok yang mungkin dirugikan? Demonstran juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghasutan, rasisme, dan fitnah. Dalam perspektif hukum pidana internasional dan nasional, ujaran kebencian yang menimbulkan potensi konflik sosial dan merendahkan harkat kelompok masyarakat memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum dapat bertindak secara tegas tanpa bias politik, ataukah tekanan publik dan media akan memengaruhi independensi mereka?
Sahabat tumbuh, fenomena ini membuka diskusi lebih luas sejauh mana media digital bertanggung jawab terhadap masyarakat, apakah kebebasan berekspresi mutlak atau harus disertai batasan etis dan sosial yang melindungi integritas kelompok dan nilai kebangsaan. Teori John Stuart Mill tentang kebebasan individu menekankan bahwa kebebasan hanya dibenarkan selama tidak merugikan orang lain. Apakah tayangan yang dimaksud melampaui batas ini sehingga menimbulkan risiko perpecahan sosial yang nyata? Analisis kritis ini menunjukkan bahwa isu konten digital bukan sekadar persoalan hiburan. Menurut Pierre Bourdieu, media memiliki modal simbolik yang dapat memengaruhi opini dan struktur kekuasaan sosial. Apakah platform streaming global memahami konteks budaya, sejarah, dan sensitivitas agama di Indonesia, ataukah mereka hanya menekankan nilai komersial dan engagement semata? Apakah regulasi nasional harus lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi media transnasional yang beroperasi tanpa batas geografis dan etika lokal? Lebih lanjut, masyarakat kini berada di posisi ambigu, ingin menikmati konten kreatif sekaligus mengharapkan perlindungan terhadap nilai sosial dan agama. Pertanyaannya, apakah masyarakat harus mengandalkan pemerintah untuk menyaring konten atau membangun literasi media kritis agar mampu menilai sendiri? Teori media kritis dari Theodor Adorno dan Max Horkheimer menyebutkan bahwa konsumsi media tanpa analisis kritis akan menimbulkan alienasi dan manipulasi opini. Apakah pendidikan literasi media telah menjadi prioritas nasional untuk menghadapi arus konten digital yang semakin kompleks? Masa depan demokrasi digital menuntut kita memikirkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat terhadap kreator dan platform. Apakah sistem hukum kita cukup fleksibel untuk menangani konten digital yang memicu polarisasi, atau justru kita membutuhkan reformasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip sosiologi hukum, etika komunikasi, dan psikologi sosial agar dampak negatif dapat diminimalisir? Ketika konten hiburan menyentuh simbol agama dan organisasi besar, kita juga dihadapkan pada dilema antara kebebasan artistik dan tanggung jawab sosial. John Rawls dalam teori keadilan menekankan prinsip keadilan distributif yang memperhitungkan hak setiap pihak. Apakah kreator konten harus menyesuaikan materi agar tidak melukai kelompok yang rentan? Dan apakah platform global memiliki kewajiban moral untuk menegakkan prinsip ini? Tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah adalah bentuk partisipasi publik yang sah dalam demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah respons pemerintah cukup cepat dan tepat, ataukah lebih sering menunggu eskalasi konflik sebelum bertindak? Teori governance partisipatif menekankan bahwa keberhasilan demokrasi bergantung pada dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan media. Apakah sistem governance di Indonesia sudah memenuhi standar ini, ataukah masih kaku dan reaktif? Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena ini menyoroti ketegangan antara elit budaya dan masyarakat sipil. Media dan kreator adalah bagian dari elit budaya yang memproduksi narasi publik, sementara masyarakat sipil sebagai penikmat dan korban konten memiliki hak untuk protes. Bagaimana pemerintah harus menyeimbangkan interaksi ini agar demokrasi tidak hanya formal tetapi juga substantif? Sahabat tumbuh, mari kita ingat teori sistem sosial Niklas Luhmann yang menyatakan bahwa masyarakat modern terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi namun memiliki logika sendiri. Media, hukum, agama, dan pendidikan adalah subsistem yang berbeda tetapi saling terkait. Apakah pemerintah cukup memahami dinamika ini untuk mencegah konflik antar subsistem, ataukah kebijakan masih bersifat parsial dan sektoral sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat? Pertanyaan reflektif muncul, sejauh mana tanggung jawab kreator terhadap konten yang mereka buat harus diatur oleh regulasi formal versus norma sosial. Teori kontrak sosial Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa individu tunduk pada aturan kolektif demi menjaga ketertiban sosial. Apakah kebebasan berekspresi bisa tetap dijaga tanpa melanggar prinsip kontrak sosial yang mengikat masyarakat? Ketegangan ini juga memunculkan risiko jangka panjang terhadap integritas pendidikan dan moral generasi muda. Apakah anak-anak dan remaja yang menonton konten dengan nilai merendahkan institusi keagamaan akan menginternalisasi sikap negatif dan menyimpang, ataukah pendidikan karakter dan literasi media bisa memitigasi dampak ini? Teori psikologi sosial Albert Bandura tentang modeling perilaku menunjukkan bahwa paparan media memengaruhi pembelajaran sosial. Apakah orang tua dan pendidik cukup dibekali untuk menghadapi tantangan ini? Dalam konteks pengawasan konten digital, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pola-pola yang mengindikasikan anomali struktural dan kelemahan sistemik. Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia dan riset independen media, lebih dari 60% konten yang memicu aduan masyarakat berasal dari platform global yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional, menimbulkan kesenjangan regulasi yang nyata.
Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa teori konspirasi yang dikembangkan oleh Michael Berkun, di mana struktur kekuasaan dan kepentingan ekonomi sering menciptakan narasi dominan yang tampak natural tetapi sebenarnya diatur untuk melindungi kepentingan tertentu. Misalnya, ada tren di mana konten yang menimbulkan polarisasi justru meningkatkan engagement, iklan, dan profit, sementara pengawasan independen hampir selalu tertinggal. Data lapangan dari berbagai aksi unjuk rasa, termasuk kasus-kasus konten digital yang memicu konflik sosial di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, menunjukkan bahwa masyarakat sering menjadi korban narasi yang dibentuk oleh algoritma dan kepentingan ekonomi platform. Pendekatan analitis yang menggabungkan teori sistem sosial Niklas Luhmann dan analisis jaringan informasi Edward Herman dan Noam Chomsky melalui model propaganda menunjukkan bahwa ketidakmerataan informasi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan produk interaksi kompleks antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Dengan demikian, kritisisme terhadap konten digital harus dilandasi bukti empiris, analisis struktural, serta pemahaman teori komunikasi agar setiap evaluasi bersifat realistis dan tidak bias, sekaligus mampu mengungkap fundamental serta anomali yang ada dalam sistem informasi modern. Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa. Pemerintah harus membangun kerangka regulasi yang jelas dan tegas terhadap konten digital yang meliputi edukasi publik, pengawasan platform global, serta mekanisme sanksi bagi kreator yang menyebarkan konten rasis, fitnah, atau ujaran kebencian. Literasi media harus menjadi prioritas nasional, diajarkan sejak sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, kerjasama antara pemerintah, institusi keagamaan, komunitas, dan platform digital wajib diperkuat agar konten kreatif dapat tetap berkembang tanpa merusak harmoni sosial. Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Kak Chloe.